Party girls, don't get hurt, can't feel anything. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah sesuatu yang tidak dapat dituangkan dalam satu jawaban yang jelas dan singkat, tetapi secara umum dapat dari sejumlah faktor, di mana dapat defisiensi insulin absolut atau relatif dan gangguan fungsi insulin. Klasifikasi diabetes mellitus. Pertama, diabetes tipe 1, kedua diabetes tipe 2, ketiga diabetes tipe lain. Bagiannya yaitu defek genetik fungsi sel beta, defek genetik kerja insulin dan lain-lain. Keempat, diabetes kehamilan. Bagaimana etiologi pada diabetes mellitus? Tipe diabetes yang terdapat pada saat kehamilan adalah diabetes gestasional. Diabetes gestasional adalah kelompok gangguan heterogen yang secara genetik dan secara klinis mengalami intoleransi karbohidrat dan terdiagnosis selama masa kehamilan. Dalam penyebab diabetes gestasional selama trimester pertama, kebutuhan insulin ibu berkurang karena kadar human plasenta laktogen menurun. Suatu antagonis insulin yang dihasilkan oleh plasenta yang meningkatkan jumlah lemak bebas yang beredar dalam sirkulasi tubuh untuk kebutuhan metabolik maternal. Asumsinya glukosa hanya digunakan untuk kebutuhan janin saja. Apa saja tanda dan gejalanya? Pertama, poliuri, kedua, polidipsi, ketiga, polifagi, keempat, mual, muntah, kelima, obesitas atau penambahan berat badan pada klien diabetes gestasional, tapi pada IDDM, pasien tidak gemuk sebelum hamil. Keenam, hipoglikemia, ketujuh, hiperglikemia. Apa saja faktor resiko pada diabetes gestasional? Pertama, bayi baru lahir pada persalinan sebelumnya besar 4 kg atau lebih. Kedua, riwayat diabetes mellitus dalam keluarga. Ketiga, glukosuria dalam 2 kali pemeriksaan berurutan. Keempat, kegemukan, kurang berat lebih dari 100 kg. Kelima, kegagalan persalinan yang tidak dapat dijelaskan. Keenam, multiparitas. Ketujuh, adanya hidramnion. Kedelapan, bayi baru lahir pada persalinan sebelumnya mengalami anomali kongenital, hipertensi. Bagaimana patofisiologi pada diabetes gestasional? Pada diabetes selama trimester kedua dan ketiga, peningkatan kadar HbA, estrogen, progesteron, kortisol, prolaktin, dan insulin akan meningkatkan retensi insulin, suatu mekanisme hemat glukosa yang memungkinkan suplai glukosa yang berlimpah untuk kebutuhan janin. Selama masa ini kebutuhan insulin maternal akan meningkat dan seringkali kebutuhannya sangat tinggi. Asupan kalori juga mengalami penurunan karena berkurangnya nafsu makan, anoreksia, atau muntah selama trimester pertama. Semua faktor ini menempatkan wanita hamil yang menderita diabetes berisiko mengalami hipoglikemia atau ketosis akibat kelaparan. Penyakit pembuluh darah yang terjadi secara sekunder akibat diabetes akan terus memburuk selama kehamilan. Penata laksanaan yang sama terhadap wanita hamil yang menderita diabetes dapat mencegah atau menimbulkan terjadinya netropati dan retinopati diabetik. Pemeriksaan penunjang diabetes mellitus. Pertama, pemeriksaan alfa fotoprotein untuk mencari kemungkinan kelainan kongenital dan neurologis. Kedua, pasien diberi gula tes beban glukosa 50 gram dan 1 jam kemudian diperiksa kadar gula darahnya. Bila nilainya lebih dari 150 mg, maka perlu dilanjutkan tes toleransi glukosa 3 jam. Ketiga, tes toleransi glukosa abnormal. Pertama, puasanya kadarnya kurang dari 90 mg. Kedua, jam 1 kadarnya kurang dari 165 mg. Ketiga, jam 2 kadarnya kurang dari 147 mg. Keempat, jam 3 kadarnya kurang dari 125 mg. Penata laksanaan diabetes gestasional. Pertama, diet atau mempertahankan glukosa darah. Kedua, pengobatan antara lain insulin dan non-insulin. Ketiga, penanggulangan obstetrik. Keempat, pada waktu mau tidur diberikan 25 mg Kh untuk mencegah ketosis pada malam. Nyonya H, 35 tahun,
G4P3A0, usia kehamilan 30 minggu, dirawat di rumah sakit dengan keluhan sejak 3 hari yang lalu. Mengatakan mudah lelah, tidak nafsu makan, mual muntah lebih dari 6 kali, lemas, merasa haus, banyak buang air kecil. Dari hasil pemeriksaan berat badan 85 kg, tinggi badan 160 cm, taksiran berat badan janin 2200 gram, hasil laboratorium GDS 2250 mg per desiliter, riwayat keluarga dengan DM, riwayat melahirkan anak ketiga dengan berat badan lahir 4200 gram, klien tampak pucat, klien tampak lemah, klien tampak konjungtiva anemis, mukosa bibir kering, turgor kulit menurun. Dokter mengatakan Nyonya H mengidap diabetes gestional. Kemudian diberikan Humulin 30/70 5 unit per 30 menit sebelum makan. Nyonya H cemas pemberian insulin akan menyebabkan ketergantungan dan menyebabkan gangguan perkembangan janinnya. Selama di rumah sakit, Nyonya H jarang ditunggu keluarganya karena suami Nyonya H harus bekerja dan orang tua Nyonya H juga merawat anak Nyonya H. Diagnosa pertama dari kasus tersebut, yang pertama yaitu defisien volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Diagnosa kedua, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan. Diagnosa ketiga yaitu risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan kehamilan. A. PICO. B. Pregnant woman with gestational diabetes mellitus. E. Mindfulness eating and yoga exercise. C. Nothing or on blood sugar level. B. Crisis Journal. A. Ringkasan jurnal. Desain penelitian ini yaitu rasio OODS, pengembangan GDM di antara wanita yang kelebihan berat badan, obesitas atau sangat gemuk adalah masing-masing 2,14, 3,56, dan 8,56 dibandingkan dengan wanita yang memiliki berat badan normal. Partisipasi dalam penelitian ini adalah wanita hamil yang kelebihan berat badan atau obesitas dan tidak melakukan olahraga teratur. Prevalensi GDM meningkat di seluruh dunia antara 2-9% wanita hamil di Amerika Serikat dan di Inggris. Masing-masing adalah 3-6% dan 3,5%. Di Thailand 7,5% wanita hamil yang di-screening diagnosis dengan GDM.
Pada penelitian ini, ibu hamil didorong untuk terus melakukan mindfulness, makan dan olahraga di rumah selama 5 kali dalam seminggu. Penelitian ini terdiri dari 2 intervensi, yaitu makan penuh perhatian dan latihan yoga. Maka mindfulness untuk wanita hamil dengan GDM dikembangkan dari prinsip-prinsip mindfulness eating. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa berlatih kesadaran makan dan berolahraga atau yoga dalam 8 minggu telah bermanfaat pada kesehatan ibu hamil dengan GDM A1. Penelitian ini sebelumnya yang menunjukkan bahwa kesadaran makan berguna dalam mengurangi jumlah makan yang dikonsumsi, dapat mengakibatkan pengurangan glukosa dalam darah, postprandial, dan hemoglobin glukosa. Saran terhadap artikel. Dari hasil penelitian, artikel ini tentang diabetes mellitus pada ibu hamil menggambarkan adanya penurunan glukosa darah pada ibu hamil yang mengalami diabetes mellitus. Sebaiknya akan lebih baik jika ibu hamil yang terkena diabetes mellitus melakukan olahraga secara teratur serta mengatur pola makan atau diet yang sehat dan baik, tanpa dibatasi dengan waktu yang ditentukan dari hasil penelitian di atas 5 kali dalam 8 minggu.